Kenapa sekamar sendiri lebih mahal daripada sekamar berdua? Paket buat 30 orang lebih murah daripada 20 orang. Tapi kenapa pas 45 orang jadi lebih mahal? Banyak banget pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan. Dan kali ini travel agent harus bisa menjawab. Kenapa travel agent harus bisa menjawab semua pertanyaan pelanggan? Karena dalam dunia pariwisata, kita ini sebagai travel agent bukan hanya menjual tiket atau hotel atau paket tour. Kita menjual pengalaman, dan pengalaman dengan pelanggan dimulai pada saat pertama kali kita berjumpa dengan pelanggan, yaitu dari jawaban-jawaban yang kita berikan kepada pelanggan. Di video ini saya akan berbagi informasi bagi para travel agent pemula untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan yang sedikit membingungkan. Halo, selamat datang di channel Tourism Digital Marketing. Buat Anda yang baru pertama kali berjumpa dengan saya, apa kabar? Perkenalkan, saya Madeleine Sophie, saya praktisi di bidang pemasaran travel agent sejak tahun 2000. Di channel ini saya berbagi tips bagaimana caranya menjalankan bisnis travel agent dari nol dengan perangkat yang mudah, murah, bahkan gratis. Tapi di video kali ini saya tidak akan membahas mengenai tools, tapi lebih kepada bagaimana caranya kita berhadapan dengan pelanggan agar kita sebagai travel agent pemula bisa menjawab dengan profesional dan bisa dipercaya. Yuk kita mulai. Pertanyaan pertama, kenapa saya ikut tur sendiri jadi lebih mahal daripada saya sekamar berdua? Pertanyaan ini memang sering banget ditanyakan oleh pelanggan. Contohnya misalnya begini, ada sebuah paket berdurasi 5 hari 4 malam, harganya 7 juta per orang sekamar berdua. Pada saat dia ikut tur, dia ingin sendirian, biayanya 7 juta ditambah single supplement 2 juta rupiah, sehingga harganya menjadi 9 juta. Kenapa bisa begitu? Ya, karena begini, di dalam paket tur itu ada satu komponen, yaitu akomodasi. Buat para travel agent pemula yang masih belum tahu bagaimana cara menghitung quotation, saya sudah sediakan di video saya yang sebelumnya ya. Nah, jadi di dalam paket wisata itu ada satu komponen yang berisi akomodasi. Nah, akomodasi atau penginapan itu di dalam kamarnya itu isinya ada 2 tempat tidur. Jadi kalau misalnya satu kamar itu harganya 1 juta 1 malam, artinya kalau dia sekamar berdua, harga 1 juta itu akan dibagi 2 atau ditanggung oleh 2 orang. Sehingga per orangnya harganya 500.000 kali 4 malam misalnya. Jadi 2 juta. Jadi dalam komponen harga 7 juta itu ada 2 juta komponen untuk penginapan. Nah, kalau sendiri artinya untuk penginapannya aja dia harus tanggung. Kalau kamarnya harganya 1 juta, dia harus tanggung 1 juta itu sendirian, tidak dibagi, sehingga otomatis dia harus menanggung yang tadi setengahnya, half twin tadi ditambahkan ke biaya paket turnya, otomatis harganya jadi 9 juta. Karena itu bukan dari kita ya, hotel itu kan tetap ada biaya operasional. Sebagai travel agent kita harus bisa menyampaikannya secara jelas dari awal. Jadi jangan sampai pada saat bayar tiba-tiba dia dikenakan biaya tambahan. Jadi dari awal kita mesti jelaskan ini. Pertanyaan kedua, kalau tur 30 orang itu sudah lebih murah daripada 20 orang. Kenapa pada saat grup saya menjadi 45 orang harganya jadi lebih tinggi? Nah, kembali lagi ini ada di dalam komponen sebuah paket tur. Pertanyaan ini memang masuk akal ya. Jadi gini, di dalam quotation itu kan ada satu komponen transportasi. Jadi biasanya travel agent untuk membuat tamu itu merasa nyaman, kita akan menggunakan bus tour dengan kapasitas 40 seat misalnya. Kadang tamu kan bertanya, tamunya berapa orang? Oh, antara 15 sampai 20 orang atau 25 orang. Oke, biasanya travel agent akan menghitung biaya bus berukuran misalnya 40 seat. Nanti 40 seat ini kalau memang tamunya ada 10, harga bus dibagi 10 orang. Kalau orangnya jadi 20, harga bus akan dibagi 20 orang. Gitu. Dan seterusnya, kalau 30 dibagi 30 orang. Otomatis kalau misalnya harga bus itu 10 juta dibagi 10, harganya jadi berapa?
Dibagi 20 harga jadi berapa? Dibagi 30 harga jadi berapa? Nah, itulah yang membuat harganya bisa menjadi berkurang kalau 30. Tetapi kalau pesertanya menjadi 45, artinya bus 40 ini kan nggak cukup kapasitasnya. Harus menggunakan bus yang di upsize atau lebih besar. Bisa menggunakan bus yang 50 seat atau dibagi 2 bus yang kecil-kecil, misalnya 28 seat, 2 bus. Otomatis biayanya ini akan jauh lebih besar. Jadi penting sekali ya perhitungan-perhitungan ini dijelaskan kepada pelanggan agar mereka tidak komplain. Pertanyaan berikutnya, kadang wisatawan itu, misalnya dia 40 orang, dia ingin menggunakan bus 40 seat. Kenapa kok nggak boleh? Pertanyaannya begitu, supaya lebih murah gitu. Kapasitas 40 seat kita mau penuhin 40. Bus 40 seat itu bukan terdiri dari wisatawan saja. Tetapi kita harus menyisihkan untuk tour leader, untuk co-driver. Kalau kita wisatanya di Asia, seperti di China, di Thailand, di Jepang, di Korea, itu ada yang namanya local guide. Itu juga harus kita sisihkan kursi di situ. Nah, biasanya pertanyaan ini akan tersambung dengan kalau orangnya banyak, bagasi nggak cukup, ya bagasi dinaikin aja, duduk sama tamu. Begini, travel agent itu sangat mengangkat kenyamanan dan keselamatan. Sehingga kalau bus itu 40 seat, nggak mungkin kita masukkan wisatawan 40-40-nya. Bagasinya bagaimana? Karena bagasi itu tidak boleh duduk bersama-sama dengan wisatawan. Satu, akan membahayakan wisatawan. Seandainya mobil berbelok atau apa dan barang-barang itu terjatuh akan melukai wisatawan. Nah, ini perlu ya. Dan juga mungkin bisa berbahaya ke lainnya. Jadi untuk keselamatan dan juga supaya nyaman. Pertanyaan berikutnya, ini sering banget ditanyakan sama tamu saya pada saat saya memimpin sebuah tour. Jadi kita tour karena kita mau ke kota lain, jadi kita hanya melewati saja. Biasanya ada yang bertanya, kenapa tidak turun? Kenapa tidak stop? Bahkan kenapa tidak bisa mampir dan singgah dan bermain sebentar di sana? Sebagai travel agent, kita harus menjelaskan semuanya dari awal. Di dalam itinerary itu, objek wisata ada yang tertulis pass by atau melewati saja. Kalau melewati saja artinya kita lewati saja. Kita bisa ambil fotonya dari dalam bus. Kalau tertulisnya foto stop, itu artinya kita turun hanya untuk berfoto saja. Segeralah berfoto gitu, mengambil angle yang bagus. Kalau di dalam itinerary itu visit atau berkunjung, artinya baru kita mengunjungi. Kenapa tidak semua tempat itu bisa dimampirin sama travel agent? Karena memang sudah dijadwalkan dengan apa? Dengan kombinasi waktu tempuh. Kalau lokasinya berjauhan atau dari satu kota ke kota lain yang tidak memungkinkan untuk bisa singgah di situ, apalagi main di situ, maka itu tidak akan dilakukan. Mungkin hanya passing by atau hanya foto stop. Tujuannya itu sebenarnya bukan membuat wisatawan tidak nyaman, justru sebaliknya. Travel agent itu ingin agar pelanggan atau wisatawan itu melihat banyak dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga paling tidak wisatawan itu mendapat gambaran ya, kota ini seperti ini. Ya syukur-syukur bisa balik lagi dan menjadi retain customer dong. Tapi sebetulnya memang kita berharap wisatawan itu bisa mendapatkan banyak tempat yang dilihat, atau bahkan hari gini ya banyak konten untuk difoto, untuk masuk ke dalam konten, tetapi juga kita atur waktunya. Sekarang pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan kelima. Ada orang tua bilang begini, anak saya meskipun sudah kelas 6 SD atau kelas 1 SMP, mereka masih ingin tidur dengan kami gitu. Kenapa kok nggak boleh ada extra bed? Travel agent mesti bisa menjelaskan bahwa tidak semua hotel itu ada extra bednya. Khususnya kalau kita menggunakan hotel di bintang 3 di kota-kota yang besar, seperti misalnya di Hong Kong atau di New York, atau bahkan juga di Jakarta dan Kuala Lumpur ya. Itu ada hotel bintang 3 yang memang ukurannya hanya antara 18 sampai 22 meter persegi. Jadi sangat sempit gitu ya, dan tidak memungkinkan untuk diletakkan extra bed. Nah kalau seperti itu biasanya juga tidak boleh sekamar bertiga. Karena ini akan sangat mengganggu stok sarapan pagi, mungkin juga mereka tidak bisa menyediakan terlalu banyak, ya kemudian juga kenyamanan.
Jadi sebagai travel agent ya kita mesti bisa menjelaskan ya, bukan masalahnya travel agent itu tidak fleksibel, tetapi ini karena kebijakan hotel dan tentunya kenyamanan tamu itu sendiri. Pertanyaan berikutnya, kenapa itinerary saya berbeda dengan itinerary teman saya? Padahal kan kita ikut tur yang sama. Begini, tamu memang bisa kecewa kalau kita memberikan perlakuan yang berbeda kepada pelanggan kita. Tetapi travel agent itu kan punya satu kebijakan bagaimana untuk bisa membuat pelanggan kita merasa nyaman. Ada hal-hal teknis yang kadang-kadang harus diambil oleh travel agent. Misalnya, mungkin pelanggan Anda dan temannya berasal dari kota yang berbeda. Sehingga tentunya maskapai ada yang direct, ada yang connecting. Ini akan mempengaruhi jarak tempuh dan kenyamanan juga. Atau ada juga pelanggan punya permintaan yang berbeda. Mungkin dia menggunakan kursi roda, atau dia butuh treatment khusus, tentunya semua diatur berbeda dengan tur yang biasa. Jadi sebagai travel agent pemula, kita harus bisa menjelaskan bahwa kami berusaha untuk mengakomodir semua kebutuhan pelanggan tanpa merusak struktur utama dari itinerary itu sendiri. Pertanyaan yang berikutnya ini sering banget ditanyakan, yaitu perbedaan harga yang harus dibayar oleh pelanggan dengan harga yang ada di brosur. Kalau di brosur, namanya juga iklan. Kita mau lihat iklan di mana saja, OTA ataupun flyer yang dibagi, semua itu pasti akan merujuk dari harga promo atau start from. Kenapa harga bisa beda? Contohnya tadi, kalau cruise itu semakin jauh booking, tentunya semakin murah. Disebut sebagai early bird. Nah, biasanya yang ada di flyer itu yang diletakkan adalah harga early bird. Ada juga misalnya harga yang diletakkan adalah harga promo. Pada saat orang itu booking, harga promo sudah habis. Nah, ini juga bisa jadi masalah. Atau adanya perubahan mata uang. Jadi sebagai travel agent profesional, penting sekali kita meletakkan tulisan harga dapat berubah sewaktu-waktu. Dan nanti kita lampirkan harga yang terinci secara transparan kepada pelanggan. Ada pelanggan bilang, waktu saya booking 2 orang, saya dapat harga promo. Kenapa sekarang saya booking 5 orang, harganya jadi naik tinggi sekali. Nah, ini juga sering sekali dipertanyakan. Kalau pelanggan sering membuka OTA, kemudian melihat harga promo. Nah, di dalam harga maskapai itu ada beberapa layer. Ada harga yang super promo, itu biasanya tersedia hanya mungkin 5-7 seat saja. Kemudian ada harganya yang berikut, mungkin 10 seat harganya lebih mahal. Kemudian 10 seat lagi lebih mahal. Sampai terus sampai ke harga normal fare. Nah, kalau ada harga promo hanya 2 seat, mungkin kita bisa ambil 2 seat. Tetapi begitu nambah 3 seat, bisa jadi 3 seat ini mungkin 1 seat di harga yang lebih mahal 1 kelas atau yang lebih mahal 2 kelas. Nanti sama sistem itu akan dibagi rata. Nah, itu kalau pelanggan beli dari OTA. Makanya harga 2 orang sama 5 orang jadi beda. Tetapi kalau di travel agent, kita sebagai travel agent itu kita bisa lihat allotment. Oh, yang harga promo tinggal tersisa 2. Kemudian yang harga yang lebih mahal tersisa 2 lagi misalnya. Kemudian lebih mahal lagi tersisa 1. Travel agent bisa mengambil satu kelas 2, kemudian 1 kelas 2 lagi, 1 kelas 1 lagi. Sehingga secara transparan pelanggan bisa melihat itu. Nah, ini perbedaan antara pelanggan membeli di online travel agent dan beli ke travel agent. Jadi travel agent bisa menjelaskan yang mana yang masih ada seat, yang mana yang promo. Seperti itu. Itulah beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh travel agent. Tidak semua pertanyaan ini ditanyakan oleh pelanggan. Tapi paling tidak kalau mereka bertanya, Anda sebagai travel agent pemula bisa menjawabnya. Supaya pelanggan percaya dengan Anda. Karena di bisnis travel agent, kepercayaan adalah yang terutama. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda sebagai travel agent pemula. Kalau Anda rasa bahwa konten ini sangat bermanfaat untuk Anda, silakan Anda klik like dan jangan lupa untuk subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi Anda. Khusus bagi Anda yang ingin mempelajari mengenai basic travel agent, bulan Juni ini saya akan membuka kelas sebanyak 6 batch. Silakan Anda mendaftar, link ada di bawah. Dan kalau Anda merasa bahwa konten ini penting untuk teman-teman Anda atau kolega Anda di kantor, silakan Anda share. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video yang lainnya.